warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di Desa Saputra, yang mana Desa Saputra ini memiliki nama lain atau julukan lain, yaitu Desa Sirsak atau Kampung Sirsak. Nah, untuk masalah kenapa desa saya itu dinamakan dengan Kampung Sirsak, itu karena di desa saya itu masyarakatnya sudah menanam pohon sirsak. Hampir setiap rumah lah memiliki pohon sirsak, karena memang itu adalah program dari RT atau dari pihak pertanian untuk mengembangkan potensi yang ada di desa saya itu sendiri. Nah, namun di sini saya tidak akan membahas tentang pohon sirsaknya, tetapi saya akan membahas tentang pengelolaan sirsak itu sendiri, yang mana sirsak yang ada di desa saya itu dijadikan sebuah produk, yang mana produknya itu adalah dodol sirsak. Untuk melihat bagaimana prosesnya sebuah sirsak yang ditanam di desa saya, kita akan melihat video setelah video ini ya. Saat ini saya sudah berada di lokasi. Oke, nah di sini sekarang saya sudah bersama salah satu karyawan atau yang mengelola dodol sirsak ini ya, Mbak ya. Nah, di sini kita akan bertanya dulu nih. Namanya siapa sih, Mbak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Afauzi. Saya di sini sebagai apa sih namanya? Karyawan. Yang berapa namanya? Berkesinambungan kemana-kemana. Oke, pemasaran oke, marketing oke, jadi pembuatan juga oke. Terus, nah jadi Mbak Hasanah ini termasuk karyawan tapi masuk ke semua pekerjaan ya, Mbak ya, di marketing oke, di ya semua, di pembuatan juga oke, di pengelola juga oke, Mbak ya. Oke. Nah, di sini saya boleh bertanya sedikit nggak, Mbak? Silahkan, boleh Ya. banget. Dari alasan kenapa sih gitu, sejarahnya, mengapa sih di desa ini dibuat yang namanya Dodol sirsak? Oke, kita jelaskan ya. Jadi awal mulanya terbentuk dodol sirsak itu kan di sini potensi dodol sirsak itu kan apa sih namanya? Pohon sirsak itu banyak, di mana-mana ada. Di desa-desa kita ini banyak sirsak. Nah, terus kalau musim itu kan sering ada ini ya, apa sih? Musim gitu, tapi apa sih sayang terbuang, enggak manfaatnya tuh kurang gitu, Mbak. Tidak dimanfaatkan. Nah, dari situ kita mulai cari-cari ide, lihat-lihat di YouTube ya, apa sih manfaatnya sirsak tuh, gimana sih bisa dibuat apa loh sirsak itu. Nah, kemudian kita ada itu tuh apa sih namanya, rencana pembuatan dodol sirsak. Nah, dari situ sih kita awal mulanya terjadi kenapa ada dodol sirsak itu. Jadi sebenarnya inovasi untuk mengembangkan desa ini berawal dari siapa sih, Mbak? Siapa yang pengen, kenapa nggak kita bikin ini gitu loh, Mbak? Itu siapa yang kira-kira yang mencetuskan gitu? Itu, yang punya ide seperti itu siapa? Apakah Mbak sendiri atau siapa? Yang punya ide itu bapak saya sendiri. Nah, bapak saya itu ada ide untuk apa sih ya, karena itu tadi awal tadi ada sirsak yang terbuang-buang tidak ada manfaatnya ya, dari situ mulai ide adanya gitu. Nah, pasti kan yang namanya pembuatan sirsak ini banyak banget kan, Mbak, ya manfaatnya, mulai dari istilahnya dari sirsaknya itu sendiri bisa dikelola, bisa dipasarin, terus kalau misalkan bagi manfaat buat Mbaknya sendiri apa sih? Terus buat masyarakat di sini juga apa gitu, bisa dijelasin, Mbak? Oke, kalau manfaat buat diri pribadi ya, kita juga bisa meningkatkan perekonomian dari segi mandiri atau dari masyarakat. Jadi kita juga membantu masyarakat gitu kan, kita membeli sirsaknya, kita minta tolong untuk buat dodolnya, pengemasannya. Nah, dari situ kita bisa membantu masyarakat lain. Oke. Jadi kalau untuk sirsaknya sendiri itu sesuai dengan nama desanya ini ya, Mbak ya. Jadi sirsaknya tuh ngambilnya dari desa ini sendiri. Ya. Tidak ada dari luar atau bagaimana? Tidak ada, karena kita berawal mula dapat sirsak itu kan dari pertanian. Nah, jadi kita pakai nama pertanian itu dodol sirsak Tani Mulia. Nah, jadi salah satunya yaitu dari dodol apa sih namanya? Pertanian gitu. Makanya kita pakai nama
Oh, jadi ini nama bisa disebut dengan PT-nya itu apa? Gapok Tani Gapok Mulia, ya. Tani Mulia. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai tentang hasilnya. Hasilnya itu kan ini tadi sudah memakai kalau dari bahan-bahan pokoknya sendiri itu kan ngambil dari pertanian, Mbak. Iya. Nah, untuk hasilnya sendiri itu untuk bagaimana? Apakah dibagi dua dengan Mbaknya? Maksudnya dengan pribadi atau bagaimana, Mbak? Oh, Bisa jadi dijelaskan? Gini, kalau untuk pembagian hasil kita pertama memulai itu memang dari mandiri ya, hasil apa maksudnya modal sendiri. Nah, kemudian ke sini berlanjut ke sini, semakin ke sini. Nah, kita juga ada dari BUMDes, ada dari Gapoktan tersebut gitu. Nah, jadi kita hasilnya bagi 3, mandi yang sendiri, terus untuk BUMDes, untuk Gapoktan gitu. Jadi pembagian hasilnya dibagi 3 gitu. Bagi 3. Oh ya, oke. Oh Mbak, jadi kita penasaran nih, bagaimana sih caranya bikin dodol sirsak itu sendiri? Boleh nggak kita diajak Boleh ke dapurnya? banget ya, cus langsung Oke, aja. cus, lanjut ya. Oke. Nah, kita sekarang udah ada di tempat proses pembuatannya, Mbak ya. Jadi kita langsung aja ke tempatnya, oke? Nah, jika tadi kita sudah mewawancarai Mbak Hasanah, sekarang kita akan langsung ke pemrosesannya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan siapa namanya, Bu? Berarti Ya, Mati. Nah, itu saya pengen nanya sih, Bu, ini bagaimana sih cara pemrosesan pembuatan dodolnya? Mulai dari bahan-bahannya apa aja? pertama ya santan ukuran 2 liter, terus gula merah itu ukuran 2 kilo, gula pasir 3 kilo, terus sirsaknya 5 kilogram. Sirsak 5 kg. Itu untuk ukuran 5 kg sirsak ya, Bu? Ya, segitu. Terus itu langsung dicampur, cara pembuatannya itu langsung dicampur apa bagaimana? Enggak, setelah Prosesnya? udah lunak, Hmm. sirsak sama santan sama gula udah menyatu baru dituang. Jadi dodol sirsak ini itu dikelola oleh satu keluarga yang mana mereka itu mengelola sirsaknya dari masyarakat yang ada di setempat yang sudah berbuah ya, karena memang di desa saya itu kan masih dalam proses perintisan karena baru dilaksanakan beberapa tahun ke belakang. Jadi bisa dibilang belum merata semua pohonnya itu berbuah gitu. Jadi pemikiran saya yang bisa diberikan kepada mereka adalah carilah karyawan yang dalam artian tetap di situ ya, supaya karena kan memang dari pihak keluarganya sendiri itu tidak selamanya bisa membantu ibunya atau ibu Yati itu sendiri. Jadi kalau menurut saya carilah beberapa karyawan yang bisa mengelola atau membantu tentang pembuatan sirsak itu sendiri. Yang kedua yaitu di masalah pemasarannya, karena memang ini masih dalam proses tahap merintis, jadi pemasarannya itu masih bisa dibilang belum luas. Nah, oleh karena itu bisa kita menggunakan sosmed. Tapi untuk sosmed sendiri saya dengar kemarin itu mereka sudah punya sendiri sosmednya, yaitu apa ya namanya, adalah itu ya. Nah, tapi kalau menurut saya jika hanya menggunakan dengan sosmed atau akun IG itu belum bisa masuk ke dalam pemasaran nasional gitu, bahkan go internasional ya kan kalau bisa. Nah, tapi kalau menurut saya itu bisa melalui dengan share-share poster, atau misalkan dicobain dengan diberi cut dulu. 3. Ya bisa dengan sosmed juga bisa, cuman yang lebih bisa cepat itu karena sekarang sudah di zamannya 4.0, jadi kita manfaatkan itu 4.0-nya atau media elektroniknya. Bisa kita share poster atau kita bagikan kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu mau gitu, setidaknya jangan mau mengenal dulu produk yang ada di desa saya itu sendiri atau dodol sirsak itu. Nah, yang selanjutnya bisa kita promosikan dengan bazar-bazar, misalkan sedang ada bazar apa nih, atau di sekolah atau di mana, kita bisa ikut dengan berpartisipasi di bazar itu sendiri. Dan bisa juga kita karena kemarin saya baru ingat, karena kemarin katanya target mereka yaitu bisa masuk Chandra. Nah, ini sudah bagus nih, idenya sudah bagus banget. Jadi kalau menurut saya disegerakan itu bisa tembus masuk ke Chandra, karena memang kita seperti yang kita ketahui, Chandra itu kan lumayan banyak yang pengunjungnya ya kan. Jadi
kalau menurut saya disegerakan itu supaya bisa dipasarkan di Chandra. Selain di Chandra bisa di mall-mall, bisa di pasar juga nggak apa-apa ya kan. Yang penting kan kita bisa mengenalkan dan memasarkan supaya apa yang diharapkan dari pembuatan dodol sirsak itu sendiri atau dari nama kampung saya yaitu Kampung Sirsak itu bisa tercapai, yang yaitu adalah untuk memajukan masyarakat di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.